turunan ini nanti konsepnya adalah, ingat konsepnya kalau yang namanya turunan itu adalah fx. Nanti nulisnya fx atau boleh juga dia tulis y. Gitu ya. Jadi nanti turunan simbolnya gini. Simbol untuk yang namanya turunan y aksen, ini bacanya y aksen sama dengan atau f aksen x. Ini boleh. Nanti kalau ditulis y maka turunannya y aksen, kalau ditulis fx maka turunannya f aksen x. Atau ini nanti boleh nulisnya gini juga, nak. dy per dx itu sama dengan d fx per yang namanya dx. Gitu dia. Ini jadi nanti mau di buku manapun kalau dipakai y aksen atau f aksen x atau dy per dx itu sama aja ya. Nanti ada rumus dasar. Rumus dasar untuk yang namanya turunan, rumus dasarnya itu yang pertama adalah y sama dengan ax pangkat n. Maka nanti dari sini y aksen sama dengan pangkatnya pindahkan ke depan, di sini pangkatnya n pindahkan ke depan, n dikali ax, ax-nya tulis ulang, lalu pangkatnya kamu kurangkan 1. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua nanti y sama dengan ax. Maka turunannya y aksen ini sama dengan a. Lalu nanti yang ketiga, kalau ada y sama dengan konstanta atau a, maka turunannya nanti y aksen sama dengan 0. Lalu kalau ada fungsi, nanti kalau ada fungsi yang keempat, kalau ada fungsi y sama dengan fx, pangkatnya yang ke n, maka nanti turunannya y aksen sama dengan n dikalikan dengan fungsinya, di pangkatnya kurang 1 dikalikan dengan turunannya. Fungsinya, turunan yang di dalam. Oke, supaya kamu semakin paham, perhatikan contoh yang memberikan. Contoh, y sama dengan 3x kuadrat, maka turunannya adalah y aksen sama dengan y aksen sama dengan pangkat pindahkan ke depan, 2 dikalikan dengan 3 dikali dengan x, pangkatnya kurang 1. Ini menjadi 2 kali 3, 6x, 2 kurang 1, 1. Boleh nggak usah ditulis, nak? Jadi 6x. Itu dia ya. Lalu yang kedua, y sama dengan 4x pangkat 3. Maka turunannya y aksen sama dengan pangkatnya pindahkan ke depan dikali dengan 4x, pangkatnya dikurang 1. Ini menjadi 12x pangkat 2. Gitu dia, nak. Contoh yang ketiga, y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Maka y aksen sama dengan, turunkan dulu yang di sini, 3 kali 4, 12x kuadrat ditambah 6x. Inilah, nak, contoh-contoh dari turunan. Mem kasih lagi contohnya yang keempat, supaya kamu semakin paham. Y sama dengan 3x ditambah 2
pangkat yang ketiga, pangkat 3. Maka turunannya ini nanti nak, Y aksen sama dengan pangkat pindahkan ke depan, lalu dikali dengan yang namanya 3X ditambah 2, pangkatnya dikurang 1, dikali dengan turunan dari yang di dalam. Turunannya yang di dalam ini berapa nak? 3X ditambah dengan 2. Ya, nih, dikali dengan turunan yang di dalam, 3. Maka nanti hasilnya adalah, Tomim ulangi, Y aksen sama dengan pangkat pindahkan ke depan dikali fungsinya, pangkatnya kurang 1 dikali dengan turunan yang di dalam. Turunan yang di dalam berapa? Turunan 3X, 3. Turunan 2, 0. Maka hasilnya menjadi 3 kali 3, 9. 3X ditambah 2 pangkat 2. Oke, inilah dia contoh berikutnya. Bu kasih contohnya lagi. Y sama dengan 2X pangkat 3 dikali dengan dikurang dengan 4X pangkat yang pangkatnya pangkat 3. Maka turunannya Y aksen sama dengan pangkatnya pindahkan ke depan 3. Lalu kalikan dengan yang di dalam semua. 2X pangkat 3 dikurang 4X pangkatnya kurang 1 dikali. Turunan yang di dalam ini apa nak? Turunan 2X pangkat 3, 6X kuadrat, ya kan? Lalu dikurang turunan 4X, 4. Oke, maka hasilnya adalah 3 dikali 2X pangkatnya yang 3, lalu dikurang 4X pangkat 2 dikali dengan 6X kuadrat dikurang 4. Oke, inilah contoh dari turunan. Jadi Ibu harap kamu semua paham. Contoh yang terakhir, yang nomor terakhir. Kalau ada nanti katanya fx sama dengan akar dari 2X ditambah 1. Kita mau cari turunannya nak, maka ini nanti tanda akar boleh kita buat menjadi gini. Fx sama dengan 2X tambah 1 pangkatnya yang setengah. Tanda akar kalau diubah ke pangkat menjadi pangkat setengah. Maka F aksen X ini menjadi setengah 2X tambah 1 pangkatnya dikurang 1 dikali turunan yang di dalam. Turunan dari 2X 2, turunan dari 1 0. Maka hasilnya adalah setengah dengan 2 boleh habis, berarti 2X tambah 1 setengah kurang 1, ya kan? Setengah kurang 1 itu berarti menjadi min setengah. Inilah contoh-contoh dari turunan. Jadi Ibu harap kamu semua paham konsepnya. Jadi kalau ada Y pangkat AX pangkat N, itu sama dengan Y aksen sama dengan N, dikalikan dengan A, dikalikan dengan X, pangkatnya dikurang 1. Kalau ada Y sama dengan AX, maka turunannya Y aksen sama dengan A. Kalau ada Y sama dengan A, turunan konstanta, A, maka turunannya 0. Jadi kalau ada Y sama dengan 100, turunannya adalah 0. Kalau fungsi mau dicari turunan nak, maka pangkatnya pindahkan ke depan, dikalikan dengan semua fungsinya, lalu dikalikan lagi dengan turunan fungsinya. Oke, Ibu harap kamu semua paham mengenai turunan.